Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, Selamat malam. ya, selamat malam ya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Mungkin sebelum eh, kita mulai di jam 7.30 dan kemudian untuk materi pada malam ini sudah hadir juga pemateri kita, Bang Febrin Sitorus. Kemudian acara pada malam ini tadi dipersembahkan oleh Kagama HSE dan juga disponsori oleh PT Harita. Nah, kemudian kita mulai ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk kepada Bapak Ibu rekan sekalian, mohon dibantu untuk kita bersiap sempurna untuk mendengarkan lagu Indonesia Raya. Baik, Mas Azir, mohon dibantu untuk diputarkan. Baik, terima kasih. Dilanjutkan dengan himne Gajah Mada. Gajah Mada semua
terima kasih kepada Bapak Ibu rekan sekalian yang sudah sudi mendengarkan terkait dengan lagu Indonesia Raya dan lagu Himne Gajah Mada. Nah, oke, pada biar lebih asik ya sebetulnya kita coba buka dengan pantun. Oke, malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Nah, tapi minggu malam rasanya bikin senang ketemu Bang Febrin tambah ilmu dan wawasan. Oke, baik. Sebelum kita mulai, nah kita coba perkenalkan dulu ya, karena katanya tak kenal maka harus kenalan. Oke. Karena kalau sudah kenal, kadang ada yang langsung bilang sayang. Oke, ada pemateri kita pada malam ini, ada Bang Febrin Sitorus. Ya, saya panggil Bang ya, karena beliau sudah lulus dari Teknik Mesin UGM pada tahun 2008, sedangkan saya baru masuk UGM itu tahun 2009. Jadi masih boleh lah kalau dipanggil Bang ya. Siap. Oke. Nah, kemudian juga untuk kuliahnya lanjut di master di Fisika Teknik di ITS, ini terkait dengan konsentrasinya renewable energy dan lulus di tahun 2019. Untuk pengalaman kerja beliau sudah mulai di Inti Ganda Perdana dari tahun 2008 sampai 2011, sedangkan di PT Vale ini sudah dari tahun 2011. Meniti karir mulai dari posisi desain mechanical engineering dan sampai pada di senior manager safety dan emergency response pada tahun 2020. Nah, sangat kaya sekali pengalamannya dan pengetahuannya, maka kita tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi pada malam ini. Maka kita sambut, silakan Pak Febrin Sitorus. Terima kasih Pak Julvan ya. Selamat malam Bapak Ibu semua. Oke, selamat malam. Ya, tadi mungkin sudah diperkenalkan ya. Selamat malam. Selamat malam. Oke, tadi mungkin sudah diperkenalkan ya, saya Febrin Sitorus. Jadi saya lulus UGM itu tahun 2008 dari Teknik Mesin. Kemudian sudah bekerja sekitar 14 tahun lah ya, 15 tahun di pertama itu saya bekerja di manufacturing, kemudian sekarang di tambang gitu ya. Jadi topik yang mungkin saya bawakan pada malam hari ini, dan saya yakin sangat banyak di sini yang sangat expert ya, expertise di bidang keselamatan pertambangan maupun di bidang keselamatan operasi ya. Khusus pada malam hari ini mungkin saya akan membawa topik mengenai keselamatan operasional di smelting furnace ya. Mungkin saya bisa dibuat supaya bisa sharing screen. Silakan Pak Febrin, itu sudah bisa seperti itu. Coba. Sudah bisa kelihatan? Oke, sudah. Ini sudah ya? Full screen? Betul sekali. Ya, sudah full screen sekarang. Oke, cuman saya nggak bisa lihat besar ya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi mungkin temanya saya ini mengenai risk management critical control implementation ya di furnace operation ya, peleburan. Jadi pada malam hari ini, waktu saya bertanya berapa lama gitu ya. Ternyata saya diberi waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Jadi malam hari ini saya akan sedikit bercerita ya, sharing ya, bukan ini, silakan Bapak Ibu pasti punya pengalaman yang berbeda dan mungkin juga expertise yang berbeda atau pengetahuan yang berbeda, silakan nanti kita saling berbagi, saling mengisi. Ya, ini bukan untuk ini berdasarkan pengalaman yang kami dapatkan ketika kami melakukannya di PT Vale Indonesia. Saya nanti akan studi kasusnya, ini banyak di referensinya dari apa yang kami lakukan di PT Vale Indonesia gitu ya. Jadi yang pertama adalah nanti saya akan backgroundnya kenapa topik ini saya bawakan. Yang kedua juga saya akan sedikit menjelaskan mengenai integrated mining activity ya, dan operasi smelting furnace.
Kemudian yang ketiga, saya akan nanti juga akan bercerita sharing sedikit mengenai apa sih yang menjadi challenge saat ini gitu ya di proses peleburan gitu ya, dari proses safety dimension-nya. Kemudian apa yang menjadi fokusnya kita di operasi furnace dan apa menjadi key takeaway ya yang akan kita bawa dari hasil diskusi ini nantinya begitu. Jadi mungkin yang pertama adalah background-nya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ya secara background ini isu mengenai industri peleburan ya, industri peleburan di beberapa tahun terakhir ini ya, khusus dalam peleburan nikel ya, karena saat ini seperti yang Bapak Ibu tahu, nikel juga sedang naik daun ya, naik daun dengan berbagai industri hilirisasi yang semakin berkembang. Sehingga kalau kita lihat dari periode 2016 ini sangat banyak isu-isu, terutama isu safety di beberapa industri-industri peleburan yang ada. Kalau kita lihat itu yang pertama adalah di 25 insiden terjadi di Indonesian Morali atau di IMIP ya, ini sumbernya di Celios ya dan Trend Asia, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihatnya di smelter Nickel Source. Ada cukup banyak insiden di Indonesia IMIP, itu menyebabkan fatality itu hampir 39 yang terikut. Kemudian injury itu ada 82. Kemudian di HDNI, Huadi Nickel Alloy, itu ada fatality 3 dan injury 3. Kemudian di Virtua Dragon itu ada fatality 7 dan di IWIP ya, IWIP itu ada fatality 4 dan injury ada 18 gitu ya. Dan mungkin yang paling masih diingat adalah kejadian di akhir tahun kemarin gitu ya di PT TSS Tingsan Stainless Steel, itu juga cukup banyak korban terkait dengan fatality karena ledakan yang terjadi gitu ya, atau insiden yang terjadi di proses peleburannya. Oke, mungkin dari sini saya akan sedikit menjelaskan ya. Dan mungkin juga di Bapak Ibu sekalian ini sudah bukan pengetahuan baru ya mengenai integrated mining activity. Jadi kalau kita berbicara mengenai aktivitas mining terintegrasi, maka itu dimulai dari mine development sampai produk ya, sampai produk itu bisa dihasilkan gitu ya. Mine development itu sendiri ada beberapa tahapan ya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, dan biasanya ini mine development ini dilakukan itu beberapa tahun sebelum aktivitas mining itu sendiri dilakukan. Ya, jadi periodiknya itu sebelum proses penambangan dilakukan, maka dilakukan mine development terlebih dahulu. Kemudian di proses mining itu sendiri, ya di proses mining itu sendiri mulai dari overburden stripping, construct mine ya, pon jalannya, ditch-nya dan segala macam. Kemudian proses penambangannya, ore digging, kemudian dari stockpiling sampai hauling ya, sampai hauling untuk wet ore stockpile-nya atau material ore-nya. Dari ore ini ya, dari ore inilah yang akan masuk nanti ke proses atau refinery smelter. Ya, ada sekarang teknologi yang digunakan itu adalah teknologi pyrometalurgi dan hidrometalurgi gitu ya. Ya, nanti saya akan di PT Vale Indonesia kita menggunakan teknologi yang menggunakan smelting proses peleburan ya, proses peleburan dengan menggunakan electric furnace. Ya, jadi itu proses untuk di smelternya. Kemudian di post miningnya ya, setelah mining juga post mining yang mulai dari topsoil, overburden dumping, kemudian waste management, environmental monitoring, dan juga mine reclamation atau rehabilitation. Jadi ini adalah integrated mining activities yang sekarang ini dituntut ya atau diminta harus dilakukan. Yang sebelumnya kalau Bapak Ibu mungkin aware ya bahwa proses penambangan sebelumnya itu adalah banyak kan terfokus di aktivitas penambangan itu adalah di mining itu sendiri gitu. Tetapi sejak diterbitkannya undang-undang mengenai hilirisasi, maka sekarang proses itu ada diharapkan memiliki proses lanjutan ya, proses lanjutan sampai proses dan refinery itu dilakukan. Kemudian saya akan lebih fokus sedikit mengenai electric furnace ya. Jadi kalau electric furnace itu mungkin
konsepnya itu Bapak Ibu ya seperti tungku ya. Jadi dia seperti kalau kita memasak nasi, kemudian beras itu dimasukkan, kemudian bagaimana supaya beras ini bisa menjadi bubur gitu ya. Jadi konsepnya di electric furnace ini juga seperti itu. Jadi kalau di operasionalnya kami di VT Vale Indonesia, sebelum furnace itu ada proses namanya itu reduction kiln, ya. Sebelumnya itu ada namanya proses dryer. Jadi ore yang datang dari mining tadi itu dikeringkan di dryer, kemudian masuk di reduction kiln. Di reduction kiln itu prosesnya penambahan, ada beberapa proses yang dilakukan ya, utamanya itulah untuk menghilangkan kadar air dan juga untuk kalsinasi ya. Produknya dari kalsin itu yang akan masuk ke electric furnace ini, itu sekitar temperaturnya itu sekitar 700, temperatur inputnya, temperatur masuknya. Kemudian furnace ini itu bahan bakarnya itu elektrik ya, bahan bakarnya elektrik. Itu kapasitasnya itu sekitar 75 megawatt untuk satu electric furnace. Gitu ya. Jadi ada beberapa elektroda yang digunakan untuk sebagai sumbunya ya, sumbunya untuk memasak, yang digunakan sebagai sumbu. Kemudian kalsin itu kalau kita lihat di skematik ini itu berada di bagian atas ya. Jadi elektroda itu akan dengan reaksi elektrik yang digunakan maka akan melebur kalsin itu ya, kalsin. Kemudian nanti produknya itu akan ada dua. Ini produknya itu akan terpisah karena density-nya atau berat jenisnya. Jadi yang pertama itu produknya itu namanya slag ya. Slag itu temperaturnya itu sekitar 1100 sampai 1200 derajat Celcius. Kemudian yang produknya itu namanya matte ya. Itu namanya matte, itu temperaturnya itu sekitar 1300 sampai 1400 derajat Celcius. Jadi di furnace ini itu sebenarnya adalah proses post reduction proses ya, post reduction proses untuk menghasilkan, jadi outputnya itu adalah sekitar 25 sampai 30% nikel di produk matte-nya, dan sulfurnya itu sekitar 8 sampai 10%. Sedangkan yang keluar ke slag itu slag-nya itu kita akan buang, saat ini belum digunakan ya, itu dibuang ke disposal area. Itu mengandung sampai targetnya itu adalah lebih kecil dari 0,18% nikel di slag-nya. Jadi kira-kira seperti itu prosesnya untuk furnace untuk struktural furnace itu sendiri ya. Kalau di operasionalnya kami itu furnace dengan diameter 18 meter, kemudian tingginya 6 meter, operasionalnya itu average-nya itu 65 sampai 72, tapi desainnya itu sampai 75 megawatt. Kalau kita lihat di dalam ya, Bapak Ibu, jadi kalau di dalam furnace itu seperti ini. Jadi ketika proses peleburan ya, ada elektrod yang mengorbankan diri ya, kalau kita bilang mengorbankan diri yang menjadi sumbunya tadi. Kemudian dua outputnya itu adalah yang pertama matte ya, yang pertama matte. Jadi ada proses tapping untuk matte ini sendiri. Kemudian yang kedua adalah slag-nya. Slag-nya itu kita skimming. Kemudian dari hasil skimming itu kita akan bawa kita akan buang ke tempat pembuangannya, slag hauling dengan menggunakan haul master atau truk untuk pengangkutannya ya. Jadi untuk saat ini untuk slag itu kami belum gunakan, tapi banyakkan digunakan untuk pengerasan jalan dan segala macam karena konten besinya yang masih cukup tinggi gitu. Jadi banyak digunakan untuk pengerasan jalan. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, kalau kita bertanya terus apa yang menjadi masalah nih di proses proses peleburan gitu ya, apa yang menjadi challenge-nya gitu. Ada tiga dimensi yang menjadi ketika kita berbicara mengenai proses peleburan ya, ada 3 hal yang menjadi consideration. Yang pertama adalah pada saat fase desain, kemudian pada saat construction
fase construction, dan juga yang ketiga adalah pada saat operation, pada saat fase operation gitu ya. Yang pertama adalah pada saat fase desain. Ini yang menjadi challenge bagi kita saat ini, terutama beberapa hal terakhir ini ya, di mana harga nikel yang cukup tinggi, kemudian kebutuhan nikel yang cukup tinggi, itu memaksa orang berlomba-lomba untuk bagaimana supaya menghasilkan nikel dengan cepat, gitu ya. Sehingga itu sebenarnya tidak salah juga ya, men-speeding proses atau mempercepat proses supaya segera menghasilkan gitu. Tetapi ini juga akan menjadi challenge sebenarnya. Ketika kita men-speeding suatu proses, kemudian bagaimana kita memastikan governance di proses itu bisa kita lakukan. Ya. Yang pertama mulai dari desain fase, dari fase desain gitu ya. Dari fase desain itu sendiri, bagaimana kita melakukan pemilihan teknologi yang tepat. Jadi banyak yang terjadi sekarang ini Bapak Ibu, ya ini mungkin nanti silakan di googling sendiri ya. Banyak sekarang ini industri pengolahan ini sebenarnya tidak melalui desain fase ini gitu. Tapi banyak yang prosesnya itu adalah karena langsung mengcopy dari sesuatu yang sudah pernah ada dilakukan, ya, mengcopy. Ada yang dilakukan dengan improvement atau perbaikan, tetapi ada juga yang copy paste gitu. Sehingga ini akan menjadi challenge tersendiri ya, bagaimana kita memastikan government di proses desain itu bisa dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana pemenuhan terhadap desain dan standar referensi ya, yang dipenuhi dalam proses pada proses desain ini. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pemilihan terhadap material-material yang dilakukan gitu. Jadi tidak menyatakan bahwa men-speed proses atau men-speeding proses itu akan tidak baik ya, tidak menyatakan itu, tetapi sangat penting untuk menjadi consideration adalah ketika kita melakukan suatu desain, maka terutama dengan tingkat risiko tinggi, maka sangat direkomendasikan untuk mengikuti alur-alur yang proses ya, step-step desain yang proses, step desain yang benar ya, yang proper, supaya supaya output dari desain itu bisa bisa lebih reliable gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah di konstruksi fase. Ini juga akan menjadi challenge kita pada saat ini. Jadi kalau kita lihat perkembangan industri nikel yang sangat pesat ya, di beberapa terutama di area Sulawesi, kemudian juga sekarang ada pembangunan di area Kalimantan gitu ya. Kemudian jumlah atau kawasan industri yang berkembang sangat pesat, itu memaksa juga kita dalam tanda kutip mempekerjakan orang-orang yang sebenarnya belum siap untuk melakukan construction tersebut. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai background-nya masyarakat kita ya, terutama tenaga kerja Indonesia gitu ya, yang mengelola untuk yang terbiasa untuk melakukan pembangunan smelting, saya dari evaluasi atau dari analisis yang dilakukan itu masih tingkatnya itu kita masih di level low Bapak Ibu untuk kapasitas kita di dalam membangun atau mengkonstruk suatu fasilitas proses peleburan gitu. Karena apa? Karena ini baru untuk kita. Ya, ini baru untuk kita karena sebelumnya kita hanya berpikir bahwa proses penambangan nikel itu adalah kita mengambil material tanah, kemudian kita menjualnya. Itu proses yang sebelumnya kita lakukan. Sekarang kita dituntut adalah kita mengambil prosesnya, kita mengambil materialnya, kemudian kita mengolah material itu gitu ya. Kemudian untuk mengolah ini itu adalah suatu hal yang baru untuk kita. Sehingga yang terjadi sekarang itu adalah sangat sedikit atau sangat minim background manpower yang menguasai di bidang proses-proses konstruksi proses peleburan ini. Banyakan itu adalah manpower yang ready untuk proses construction, tapi general construction gitu ya. Nah, ini juga menjadi challenge ya, bagaimana background dari orang yang memasang, kemudian bagaimana standar-standar yang sudah ada kemudian akan diterapkan oleh ini gitu. Jadi
mungkin ini juga yang menjadi challenge kenapa dalam beberapa tahun terakhir ini dan mungkin sampai sekarang itu kita masih sering berdebat mengenai kenapa tenaga kerja asing itu yang disuruh untuk melakukan pekerjaan ini dan segala macam gitu. Jadi mungkin itu background-nya juga yang mungkin kita harus consider gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah di proses operasi itu sendiri. Jadi di proses operasi itu sendiri itu ini menjadi challenge juga ya, bagaimana kita meng-creating standar dan instruction yang jelas atau standar operation prosedur yang jelas untuk proses pengolahan proses peleburan gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengestablish ya proses hazardnya itu sendiri dan bagaimana kita mengukur tingkat keamanannya dari proses operasi yang dilakukan untuk proses peleburan itu. Ini adalah beberapa hal yang menjadi challenge ya, terutama ketika kita berdiskusi mengenai industri peleburan atau smelter nikel gitu. Selanjutnya adalah pertanyaannya apakah tidak ada proses safety management ya? Nah, kita akan bawakan ke sini. Apakah tidak ada proses safety management di mine dan mineral processing? Ini menjadi pertanyaan yang menarik pastinya. Karena apa? Kalau kita berbicara PSM mungkin di industri oil dan gas ini bukan suatu hal yang baru gitu ya. Ini sudah sangat umum lah dibicarakan ketika kita berbicara di proses chemical, di proses oil dan gas gitu ya. Tetapi untuk proses di mining ini adalah suatu hal yang baru. Ini adalah barang baru mengenai ketika kita berbicara mengenai PSM ini gitu ya. Karena apakah proses-proses flow-nya ini dilakukan? Sebagian melakukan ya dari beberapa diskusi yang kita lakukan ya dengan beberapa smelting yang sudah ada itu melakukan proses flow ini ya, dan bagaimana mengidentifikasi, dilakukan risk identification, kemudian bagaimana risk review itu proses risk review itu dilakukan, kemudian bagaimana proses safety information sampai mendapatkan operation manual, list critical control, manajemen control dan emergency preparedness dan respon gitu. Tetapi yang menjadi concern juga adalah bahwa kebiasaan ya, ini menjadi challenge ya, saya masih berbicara challenge, kebiasaan itu menjadi hal yang biasa kita terima, terutama di industri pengolahan nikel gitu ya. Jadi di kita di operasional di Indonesia yang terutama yang sekarang ini sedang berkembang di Indonesia adalah masih berpikir bahwa ini suatu operasional yang standar, yang normal gitu ya, yang proses penambangan itu ya seperti itu saja gitu. Dari dulu proses penambangan itu seperti itu. Jadi ini salah satu pola pikir yang masih menjadi challenge kita saat ini. Kemudian masih banyak juga ketergantungan terhadap keberuntungan ya, karena bisa ketergantungan terhadap keberuntungan itu karena tidak mengetahui, atau bisa ketergantungan terhadap keberuntungan itu karena juga tidak mengetahui dan saya bilang ya menganggap biasa gitu, menganggap enteng gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah juga ini menjadi challenge manajemen oversight gitu ya. Jadi bagaimana manajemen di industri nikel ini melihat proses peleburan saat ini. Karena apa? Kenapa ini menjadi isu gitu ya? Kalau kita lihat beberapa kejadian yang terjadi di proses peleburan tadi seperti background di awal tadi, itu prosesnya bukan 1-2 kali gitu kejadian, tetapi proses yang berulang-ulang ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah membaca berita ya, kejadian baru beberapa hari kemarin ada juga proses explosion ya di salah satu proses peleburan di Morowali yang ada dua orang terluka ya, beruntung tidak ada yang meninggal. Tetapi bagaimana manajemen melihat ini ya? Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana technical capability, governance dan juga kultur budaya PSM ini bisa kita masukkan di dalam industri pertambangan ini. Jadi ini adalah salah satu challenge ya Bapak Ibu yang perlu kita saat ini aware bahwa kita berbicara mengenai proses safety atau operasional atau keselamatan operasi di
di industri pertambangan. Tetapi sebenarnya saat ini kita masih berbicara mengenai keselamatan operasi masih hanya di permukaannya gitu ya. Ketika kita melihat itu keselamatan operasi atau proses safety yang ada kemikal di industri-industri kemikal, di industri oil dan gas, ya mungkin ini akan kita intip lebih jauh terhadap proses-proses di mining gitu. Bagaimana proses-proses safety management yang ada saat ini diimplementasikan di industri-industri oil dan gas itu juga bisa diimplementasikan di industri-industri pertambangan gitu. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan berbicara mengenai mapping resiko ya, mapping resiko. Jadi ini juga menjadi, kalau kita lihat ini adalah proses bisnis proses yang kami miliki saat ini di VT Vale Indonesia. Saya meng-highlight prosesnya di proses plan area gitu ya. Kalau kita lihat di proses plan area ini sebenarnya risikonya cukup tinggi ya, risikonya cukup tinggi. Mulai dari liquid release atau gas release, kemudian molten material, loss of containment, kemudian dust explosion, steam explosion ya. Ini adalah resiko-resiko yang bisa muncul di yang bisa muncul di area proses plan jika tidak di-manage dengan baik gitu ya. Di area furnace sendiri ya, kalau kita berbicara ini ada risiko yang cukup besar ya. Saya mengidentifikasi di sini major hazard ya yang ada di area furnace. Yang pertama itu adalah kontak dengan molten ya. Kontak dengan molten ini banyak terjadi ya Bapak Ibu, karena tadi yang pertama adalah kita ada proses skimming, kita ada proses tapping ya. Kemudian pada saat proses tapping dan proses skimming itu expose langsung dengan molten material temperatur 1100 sampai 1400 derajat Celcius gitu ya. Jadi itu resiko yang pertama. Yang kedua adalah steam explosion ya, steam explosion. Steam explosion ini banyak juga penyebabnya ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah karena bertemunya. Jadi Bapak Ibu, molten material itu dia akan dengan temperatur yang sangat tinggi ketika dia musuh utamanya molten material itu adalah air. Ya, jadi musuh utamanya itu adalah air. Ketika dia bertemu maka akan terjadi perubahan fase yang cukup besar untuk air, perubahan fase yang cukup cepat untuk air, dan itulah yang menyebabkan terjadinya explosion gitu ya. Jadi permukaan misalnya ketika bukan air yang dimaksud ini tidak harus air genangan atau apa segala macam gitu ya. Tetapi kelembapan kalau kita tadi berbicara mengenai tempat menampung slag itu, kelembapan di tempat penampungan slag itu juga bisa menyebabkan terjadinya steam explosion ya, karena kadar airnya terkungkung karena ada molten di atasnya, sehingga dia akan berubah fasa dengan cepat. Perubahan fasa dengan cepat ini itulah yang akan menyebabkan explosion. Ya, kemudian yang selanjutnya itu adalah mengenai rilis dari gas-gas berbahaya gitu ya. Gas-gas berbahaya ini itu yang pertama gas CO, NOx dan SO2. Ini adalah juga risiko-risiko karena kan di dalam prosesnya ada proses pembakaran yang tidak sempurna, itu bisa menghasilkan gas-gas CO, NOx ini. Dan juga di prosesnya kami, karena saya sampaikan tadi, di prosesnya nikel itu ada penambahan kalsin ya. Kalsin itu proses penambahan sulfur ya, proses penambahan sulfur, sehingga ada juga gas SO2 ya, gas SO2 yang gas sulfur yang berikatan dengan oksigen yang terbuang ke udara gitu. Jadi ini adalah beberapa contoh spesifik risiko yang bisa terjadi di furnace operation gitu ya. Dan beberapa penyebab fatality, multiple fatality yang terjadi di beberapa industrial tadi itu adalah terkait dengan 4 ini gitu ya. Jadi yang pertama kontak dengan molten material, kemudian loss of containment dan steam explosion yang menyebabkan ledakan. Kemudian ketika kita berbicara mengenai risk ini, kemudian apa yang akan menjadi fokusnya kita? Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah journey yang kami lakukan di VT Vale Indonesia. Bagaimana mengintroduce proses safety ini ya. Proses safety ini
untuk mendapatkan impact yang maksimum ya dengan dengan time frame yang relatif pendek ya. Jadi ini kami sudah mulai dari tahun 2018 sampai saat ini. Ada beberapa stage ya yang kami lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kami melakukan node by node analysis ya, melakukan risk assessment, assessment risiko yang secara detail terhadap setiap proses-proses yang ada gitu ya, untuk mengidentifikasi event-event yang unwanted event yang mulai. Jadi dari risk assessment ini akan didapatkan list MUE yang tidak yang bisa terjadi dari proses peleburan itu ya. Jadi material unwanted event. Kemudian dari situ juga kami akan mengklasifikasikan beberapa kejadian proses safety itu berdasarkan impact yang akan kemungkinan terjadi ya. Jadi di operasionalnya kami mengkategorikan itu menjadi proses event ada dari P1 sampai P4 itu berdasarkan level atau skala kemungkinan terjadinya atau besaran dari jika terjadi insiden maka besaran impact yang akan terjadi gitu. Yang kedua adalah setelah mengidentifikasi MUE ini, maka dilakukan analisis kontrol botai. Mungkin ini bagi Bapak Ibu, mungkin ini juga bukan hal yang asing ya. Jadi kami melakukan analisis dengan kontrol botai, analisis kupu-kupu ya, kedasi kupu-kupu kalau orang biasanya lebih familiar ya. Bagaimana unwanted event itu, bagaimana kita mencegahnya ya. Di sebelah kiri itu adalah bagaimana kita mencegah, kita memiliki kontrol-kontrol untuk melakukan pencegahan. Kontrol-kontrol untuk melakukan pencegahan itu karena kita mengetahui apa penyebabnya gitu ya. Kemudian di sebelah kanan itu adalah bagaimana kita memitigasinya ya. Ketika misalnya ada suatu event itu terjadi, bagaimana supaya event itu tidak semakin besar gitu ya, tapi masih bisa kita manage. Ini adalah tahapan botai yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah di proses itu kita juga melakukan namanya itu identifikasi critical control ya. Nanti saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mendefine critical control gitu ya. Karena kadang ketika kita berdiskusi material unwanted event atau kejadian-kejadian, kadang kita diskusi yang selalu terjadi, semua ini penting gitu. Semua ini kritikal. Tapi pertanyaannya adalah, benarkah itu kritikal? Kita harus fokus terhadap apa yang benar-benar kritikal, karena untuk mendapatkan impact yang besar dalam dalam time frame yang pendek itu bagus semua bisa kita manage, tetapi kita harus bisa memanage mana yang benar-benar menjadi kritikal dan kita harus memiliki kontrol untuk itu. Selanjutnya adalah setelah kita memiliki critical control, bagaimana kita melakukan verifikasi terhadap kontrol-kontrol itu secara tepat gitu ya, sehingga kita bisa melakukan penilaian terhadap risikonya ya. Risiko inherennya seperti apa, residual dan forecast-nya ya, berdasarkan nanti dari kontrol-kontrol yang sudah kita miliki. Kemudian dari situ kita akan memiliki action plan ya, kita akan memiliki action plan terhadap verifikasi kontrol yang kita lakukan itu, bagaimana kita bisa memiliki risk reduction action ya. Jadi action untuk mereduksi risiko yang masih kemungkinan ada, yang masih kemungkinan ada dari proses-proses yang sudah kita identifikasi. Jadi kira-kira ini adalah ini adalah step bagaimana kami mengimplementasikan proses safety di VT Vale Indonesia. Yang pertama mungkin saya akan fokus lebih fokus terhadap ini ya, botai Bapak Ibu ya, sebagai sharingnya kita. Yang pertama itu adalah kita harus fokus terhadap major hazard ya. Terhadap major hazard itu maksudnya adalah risiko hazard bahaya-bahaya utama ya, bahaya-bahaya major yang kemungkinan terjadi ya. Kita bisa melakukannya dengan analisis botai itu ya, seperti yang ini tadi. Eventnya apa kemungkinan yang terjadi, hazardnya apa, kemudian eventnya apa yang terjadi, kemudian eventnya ini apa kemungkinan potensial problemnya. Ini yang harus diidentifikasi. Jadi urutannya adalah
potensial problemnya, kemudian setelah kita mengetahui potensial problemnya, apa preventifnya yang bisa kita provide ya. Kemudian dari preventif itu kita masih berbicara konsekuensinya apa nih? Sudah kita melakukan preventif tapi masih ada kemungkinan ini terjadi gitu. Nah, konsekuensinya ini terjadi. Supaya konsekuensinya ini tidak lebih besar terjadi, apa mitigation action yang harus kita miliki? Jadi sekuensinya seperti itu kira-kira untuk melakukan analisis risiko dengan Botai method ini ya. Kemudian setelah itu baru kita akan bisa menerapkan critical control management, termasuk dengan melakukan bagaimana kita bisa melakukan review dan monitoring terhadap critical control itu. Saya ambil satu contoh ya Bapak Ibu, saya ambil satu contoh untuk di proses furnace itu tadi, ya. Ini adalah eventnya, itu berbicara mengenai hot molten metal ya, ajaknya hot molten metal. Kemudian yang mungkin terjadi itu adalah loss of containment. Ya, loss of containment. Kenapa? Apa yang bisa menyebabkan loss of containment ini? Ada 4 cause yang kami identifikasi. Ya, yang pertama itu adalah kegagalan dalam refractory. Ya, kegagalan refractory ini bisa karena apa? Karena material refraktorinya, sehingga ada gap di antara refraktori, pemasangan dan segala macam gitu ya. Kemudian juga yang kedua adalah cell deformation gitu ya. Apa deformasi sel ya, materialnya sel itu adalah material steel ya. Material steel A36 dengan apa? Sehingga ini juga sangat potensial deformasi, crack ya, potensial crack karena apa? Karena overheat dan segala macam gitu ya. Kemudian selanjutnya itu adalah proses parameter. Yang proses parameter yang pertama itu terkait dengan temperatur. Ya, jadi kita harus bisa menjaga temperatur di refraktorinya, temperatur di dalam, temperatur di dinding gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pressure, ya pressure. Kemudian yang ketiga adalah mengenai silica air ratio. Ya ini juga beberapa concern ya di beberapa karena silica air ratio ini juga sangat dipengaruhi oleh feeding dari material ya silika. Kemudian foam formation ya, foam formation ini apa yang terbentuk pada proses peleburan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pada saat filling ya, pada saat memasukkan kalsium ke furnace ya. Ada kemungkinan itu overfilling sehingga apa? Dari cause ini apa preventif yang harus bisa kita miliki gitu supaya tidak terjadi loss of containment. Jadi yang contohnya adalah untuk refractory failure itu kita melakukan online thermal monitoring. Jadi kita memasang thermal monitoring di seluruh sel gitu ya, seluruh permukaan sel yang bisa kita identifikasi untuk mengetahui perubahan temperatur. Karena apa? Ketika terjadi kenaikan temperatur, maka ini juga harus segera diproses di stop gitu. Supaya apa? Supaya tidak sampai menyebabkan namanya cut off atau run off ya. Cut off atau run off itu material keluar dari dinding karena bocor dan bukan dari tempat yang seharusnya gitu. Jadi yang selanjutnya itu adalah juga melakukan mechanical inspection program ya secara ini juga sangat penting Bapak Ibu. Bagaimana kita memiliki inspection program yang clear untuk terutama untuk proses-proses peleburan gitu ya, menjadi juga salah satu isu di beberapa industri peleburan nikel yang sejenis ya. Ini menjadi concern utama yang butuh menjadi perhatian. Kemudian adalah mengenai proses parameter. Di sini juga kita sangat tight ya Bapak Ibu. Jadi proses parameter itu akan bisa menyebabkan failure yang besar. Jadi sangat penting memiliki standar parameter yang ditetapkan dan memastikan mengikuti standar parameter itu dengan konsisten gitu. Jadi kita memiliki control room untuk memonitoring ini ya, memonitoring terjadinya parameter-parameter ini ya, kita pastikan itu sesuai dengan standar atau requirement yang diharapkan. Dan jika keluar dari standar itu, maka proses itu harus segera diintercept atau dihentikan gitu ya. Bisa ada proses manual, tapi ada juga proses otomatis yang menghentikan furnace atau mematikan furnace
ketika parameter-parameter ini tidak didapatkan. Yang selanjutnya adalah mengenai visual monitoring dan level indikator. Jadi kalau ini terjadi, misalnya oke, kita sudah melakukan preventif ini, tapi masih terjadi apa? Masih ada kemungkinan terjadi fires atau ada terjadi kebakaran, ada terjadi fatality karena ledakan, ada terjadi injury gitu ya. Supaya ini tidak terjadi semakin besar atau impact-nya tidak semakin besar, apa yang harus kita lakukan? Itu yang saya sebutkan tadi, itu kita memiliki mitigasi kontrol. Ya, mitigasi kontrol itu apa? Mitigasi kontrol itu adalah salah satunya itu adalah kita bekerja dengan liquid, dengan molten material. Kemudian bagaimana orang yang bekerja di sana itu juga bisa bekerja dengan aman ya. Kita harus memastikan juga mereka memiliki protektif menggunakan protektif PPE yang proper untuk itu gitu ya. Kemudian bagaimana kita memiliki akses emergensi yang tepat. Jadi Bapak Ibu sebagai contoh ya, beberapa mungkin sebagian sudah pernah membaca yang kejadian di Singsan Stainless Steel di mana terjadi kebakaran fire, tetapi operatornya terjebak di krennya. Karena apa? Karena dia tidak bisa, ketika terjadi kebakaran itu, dia tidak memiliki akses untuk keluar. Ya, tidak memiliki akses untuk keluar. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah dia stay di dalam kren, tidak bisa keluar, tidak bisa melompat, ya menunggu saja api itu akan datang ke dia gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi yang kadang banyak dilewatkan. Sebenarnya ini dalam proses fase desain ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya akses kontrol ini itu harus di-consider di fase desain gitu. Tetapi banyak yang terjadi, challenge-nya adalah ini tidak di-consider. Jadi hanya di-consider, oke, kalian sudah bisa beroperasi, kalian bisa mengangkat ladder, tetapi ketika terjadi sesuatu dengan ladder ini, bagaimana orang bisa akses keluar dari kren itu? Ini adalah salah satu mitigasi yang juga harus diperhitungkan ketika kita melakukan analisis botai gitu ya. Ketika kita udah fokus mengenai maju hazard standarnya, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita fokus terhadap critical control untuk memanage risk. Ya, Bapak Ibu mungkin yang terbiasa dengan PSM mungkin juga ini sudah sangat terbiasa ya mengenai prosedur ini ya, prosedur untuk critical control dari SMM 2012 ya. Jadi yang pertama adalah step-step bagaimana saya sampaikan tadi. Kadang ketika kita berdiskusi ketika kita melakukan risk assessment atau ketika kita berdiskusi mengenai kontrol untuk suatu risiko, kadang persepsi yang ada itu adalah semua kontrol itu harus dilakukan gitu. Semua itu kritikal gitu. Itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Semua sebenarnya semakin itu bisa dilakukan semua, itu semakin. Tapi menjadi pertanyaan adalah apakah bisa kita melakukannya semua? Ya, apakah kita bisa melakukannya semua? Nah, ini juga menjadi pertanyaannya, apakah manajemen kita orang-orang kita sanggup untuk melakukan itu semua gitu. Sehingga apa? Yang sangat dibutuhkan itu adalah kita memiliki namanya itu critical control. Ya, yang benar-benar critical control. Jadi, yang benar-benar critical control ini itu ada step-step yang dilakukan ya, bagaimana kontrol yang diidentifikasi ya. Ketika tadi kita berbicara ini harusnya kita melakukan itu adalah kontrol yang diidentifikasi. Kemudian bagaimana kontrol yang diidentifikasi itu, kemudian pertanyaan selanjutnya, kontrol yang diidentifikasi ini apakah memang dia bisa mencegah atau memitigasi dari resiko yang kemungkinan ada. Kemudian ketika jawabannya yes, maka belum menjadi kontrol, ya, belum menjadi kontrol. Tapi ada pertanyaan lagi. Apakah kontrol itu bisa mencegah gitu ya? Kemudian apakah masih ada kontrol lain yang bisa menggantikan itu? Ya, adakah kontrol lain yang bisa menggantikan itu? Apakah dia hanya single kontrol gitu? Ketika pertanyaannya masih tidak ada, itu kemudian masih pertanyaan selanjutnya, apakah kontrol ini efektif untuk resiko-resiko yang multiple risk, jadi bukan hanya single risk, ya? Apakah kontrol ini efektif untuk kontrol yang resikonya itu multiple gitu?
Kemudian yang selanjutnya itu ketika jawabannya no, maka masih ada pertanyaannya, apakah kontrol ini independen? Ya, ini adalah pertanyaan terakhir untuk menentukan apakah itu benar-benar critical control. Jadi ini yang menjadi fokusnya salah satu yang mau saya highlight ya di diskusi kita pada malam hari ini, Bapak-bapak. Ketika kita menentukan kontrol atau ketika kita mengidentifikasi kontrol, bagaimana kita memastikan bahwa kontrol yang kita identifikasi itu benar-benar critical control yang kita butuhkan, yang bisa kita manage gitu ya. Apakah kontrol yang kita identifikasi itu hanya berdasarkan evaluasi kontrol yang sudah kita lakukan, atau itu benar-benar critical control yang sudah kita lakukan berdasarkan evaluasi terhadap kontrol yang diidentifikasi itu. Gitu. Jadi setelah critical control ini didapatkan, maka baru kita akan bisa melakukan verifikasi terhadap kontrol itu. Jadi verifikasi terhadap kontrol ini juga sangat penting ya Bapak Ibu untuk memastikan apakah kontrol itu bekerja, apakah kontrol itu efektif atau tidak. Gitu. Jadi ketika kita memiliki critical control, kita juga akan melihat apakah memang dia efektif gitu. Sudah kita define dia sebagai critical control, tapi perlu kita pastikan juga apakah dia efektif atau tidak. Jadi itu adalah proses di proses verifikasi yang akan dilakukan. Jadi ini ya Bapak Ibu, ketika untuk furnace molten metal ya, critical controlnya, kontrol strateginya itu adalah yang pertama bagaimana kita memastikan material yang proper, kemudian pemasangan, kemudian maintenance refractory. Jadi key poinnya di proses di smelting furnace itu adalah refractory-nya, terkait dengan refractory. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mencegah overheating, foaming dan overflowing ya di furnace. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita mencegah terjadinya overfilling pada saat transportation. Jadi sekarang ada beberapa desain furnace ya, yang tidak perlu menggunakan calcined crane ya. Beberapa yang ada di Indonesia saat ini kita masih menggunakan calcined crane. Tetapi sekarang rata-rata sudah ada teknologi China yang diimplementasikan itu sudah tidak menggunakan calcined crane, tetapi memiliki desain yang sedikit berbeda ya. Dia membuat posisi kilnnya itu lebih tinggi ya, elevasinya lebih tinggi sehingga dia langsung bisa feeding secara gravitasi, tidak perlu membutuhkan calcined crane untuk pengoperasiannya gitu. Tetapi di beberapa desain furnace yang masih menggunakan calcined crane, ini menjadi salah satu risiko besar sebenarnya adalah tentang pengoperasian calcined crane dan hot metal ya, yang menjadi transportasi utama untuk mentransport material cair ini gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita memastikan integriti dari equipment ya, jadi dari tandis, sluice-nya, ladle, crane dan segala macam gitu. Kemudian yang selanjutnya mengenai restricted access ya. Restricted access ini juga sangat penting Bapak Ibu, bahwa area peleburan ini, area smelting furnace ini adalah area yang sangat berisiko tinggi ya. Bagaimana kita memastikan bahwa hanya orang-orang yang authorized untuk berada di area itu yang bisa berada di sana gitu ya. Jadi tidak semua di beberapa yang kami temukan, yang kami sempat visit ya, ini sekedar pengalaman, ada dengan tingkat confidence yang sangat tinggi ya Bapak Ibu. Saya tidak menyatakan itu salah, tapi tingkat confidence yang sangat tinggi kemudian membuat area-area tungku peleburan ini area yang bebas gitu, bukan area yang restricted. Semua orang bisa mengakses gitu ya, bisa mengakses, dan kadang tidak perlu ada register siapa yang akan masuk ke sana. Ini sebenarnya ini bisa jadi keuntungan ya, karena memang prosesnya sudah sangat aman ya, sudah sangat confident bahwa prosesnya sudah sangat aman. Tapi kerugiannya adalah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, hidden risk di proses peleburan ini sangat tinggi, sehingga perlu juga kita manage bahwa hanya orang-orang tertentu yang boleh berada di sana, gitu ya. Walaupun beberapa kejadian yang terjadi karena itu ya, proses sedang berjalan, kemudian ada aktivitas di sekitarnya,
tidak ada pembatasan, barikadean segala macam, sehingga ketika terjadi explosion maka orang-orang yang terekspos itu akan semakin banyak gitu. Itu salah satu kontrol strateginya. Kemudian yang menjadi fokus areanya adalah bagaimana di proses peleburan itu adalah bagaimana kita memahami mengenai reaksi proses reaksi kimia ya yang terjadi proses peleburan ini. Memang mungkin orang kita berpikir bahwa kan itu hanya memasak tanah gitu ya. Jadi tanah, dimasak, dicairkan gitu ya. Tetapi Bapak Ibu perlu kita pahami bahwa untuk memasak itu ada proses chemistry yang akan terjadi di sana. Sehingga itu yang saya sebutkan tadi, parameter-parameter itu perlu kita jaga. Karena parameter ketika parameter itu out dari standar yang diharapkan, dari standar yang seharusnya, itu akan bisa men-trigger terjadinya suatu risiko yang besar gitu ya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan investigasi. Jadi di proses peleburan ini bukan proses baru ya. Proses peleburan ini sudah sebenarnya sudah banyak dilakukan di luar, tetapi mungkin di Indonesia ini saat ini mungkin yang secara integrated itu baru beberapa ya. Ada PT PAL Indonesia, ada PT Antam itu yang secara integrated, tetapi rata-rata masih baru. Sehingga sehingga sebenarnya hidden risk yang ada di proses peleburan ini masih banyak ya, yang belum kita ketahui. Sehingga sangat penting untuk melakukan investigation atau melakukan analisa terhadap suatu deviasi yang terjadi di proses peleburan. Ini diharapkan untuk dengan analisa deviasi yang dimaksudkan itu, maka kita akan semakin mature ya, semakin mature untuk mengetahui proses peleburan ini seperti apa sih gitu. Sehingga apakah memang ini masuk dalam kategori low risk, medium risk, atau high risk gitu. Dengan melakukan investigasi-investigasi, sehingga Bapak Ibu mungkin yang berkecimpung di proses peleburan ini, saya sangat merekomendasikan deviasi-deviasi yang terjadi di proses peleburan itu tidak bisa kita ignore dengan mudah ya. Deviasi-deviasi yang terjadi di proses peleburan itu kita harus lakukan analisa secara detail. Karena Karena dengan analisis yang secara detail itu, maka itu akan bisa menghasilkan rekomendasi atau perbaikan yang akurat gitu ya. Jadi itu salah satu menjadi fokus areanya. Kemudian yang selanjutnya adalah desain di tapping prosesnya. Ya, jadi tapping proses ini adalah critical area. Ya, di tapping proses ini kita berbicara mengenai bagaimana proses tapping dilakukan. Ada yang secara otomatis, ada yang secara manual, dengan melubangi area tappingnya sampai material keluar. Setelah material keluar, bahkan material akan si operator akan terekspos langsung dengan molten material dengan temperatur 1300 derajat Celcius ya. Sehingga dan juga ini sangat sensitif dengan kelembapan, dengan kelembapan lingkungan segala macam gitu ya. Sehingga ini salah satu adalah area yang sangat kritikal yang menjadi fokus area, dan beberapa kejadian itu terjadi di area tapping area ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah seperti yang tadi, bagaimana kita mencegah ya personal akses di area-area yang berisiko area-area berisiko ini gitu. Kita bisa mendefine bahwa area-area ini adalah area restricted, tidak semua orang bisa mengakses ke area itu gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, kemudian kita akan fokus terhadap critical control itu. Ketika kita tadi sudah berbicara mengenai critical control, kemudian kita juga harus memahami kita memiliki resiko. Siapa yang menjadi risk owner-nya di sana? Ya, siapa yang menjadi risk owner-nya? Risk owner itu adalah individual responsible ya. Jadi risk owner itu bukan diberikan ke departemen, tapi risk owner itu adalah individual responsible. Jadi harus ada risk owner yang clear terhadap suatu ketika kita sudah tadi mendapatkan critical control, kemudian kita harus memiliki siapa itu control owner-nya. Karena clear dedicated control owner, maka akan mendapatkan clear responsible yang clear ketika terjadi deviasi terhadap critical control ini, maka dedicated person inilah yang akan memiliki responsible untuk itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai verification activity owner ya. Verification activity owner ini
itu juga dilakukan individual responsible ya. Bagaimana dia memastikan melakukan pengecekan terhadap apakah critical control point itu bekerja gitu ya. Kemudian critical control executor. Critical control executor ini bagaimana ketika terjadi deviasi, ketika terjadi ketidaksesuaian, bagaimana itu diperbaiki, bagaimana dimodifikasi gitu. Kemudian kami sebagai safety dan risk ya kalau di PT Vale Indonesia itu memiliki continuous support untuk ini. Jadi yang menjadi risk owner ini adalah orang-orang yang berada di area itu tapi lebih melekat kepada individual responsible, bukan ke departemen responsible. Ini yang mungkin akan menjadi perlu consideration ya. Setelah itu baru kita akan bisa melakukan critical control to manage untuk memanage resiko itu kita bisa melakukan verifikasi secara daily. Untuk melakukan verifikasi ini baru bisa dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Jadi kalau kami di PT Vale Indonesia saat ini kami memiliki namanya itu aplikasinya itu CRM ya, CRM application. Mungkin beberapa juga sudah menggunakan ini di Indonesia ya, Merdeka Corporate Merdeka sepertinya sudah menggunakan ini juga CRM application ini. Jadi critical control management ini terutama mengenai CCP, critical control verification. Jadi bagaimana kita memverifikasi terhadap critical control yang kita maksudkan ini. Ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kepentingan di area itu. Gitu ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita memiliki routine maintenance ya. Kita berbicara mengenai integrity. Jadi furnace itu adalah struktural, yang dimana struktural itu kita berbicara mengenai integrity gitu ya. Kemudian bagaimana kita memastikan integrity dari furnace itu. Jadi ini beberapa yang kami dari diskusi-diskusi yang pernah kami lakukan juga menjadi beberapa challenge ya. Tidak memiliki routine maintenance, run to failure. Ya, beberapa desain yang saat ini banyak diimplementasikan itu adalah menggunakan furnace dengan desainnya run to failure, mengoperasikan sampai rusak gitu ya, sehingga tidak ada proses maintenance di sana. Nah, ini ada plus minusnya juga ya, plus minusnya, tetapi kita harus melihatnya itu secara itu tadi di proses fase desain itu. Apakah memang desain kita appropriate dengan apa yang kita harapkan, atau kemudian bagaimana langkah-langkah kita untuk mewujudkan itu gitu ya. Kalau kami di PT Vale Indonesia, kami memiliki systematic maintenance ya untuk memastikan peralatan-peralatan dan integrity dari furnace kami ini itu cukup baik dan reliable gitu. Jadi mulai dari PM cek 4 jam, 10 jam, kemudian shutdown parsial dan major shutdown ya dilakukan per 6 minggu, per 3 bulan, per 1 tahun, dan juga untuk per 2 tahun untuk major shutdown, dan juga untuk rebuild ya, kita 12 tahun sampai 15 tahun. Jadi ini beberapa strategi ya Bapak Ibu yang menjadi area fokusnya kami yang menjadi konsen untuk menerapkan proses safety management itu. Tetapi selain proses safety management, di dalam pengoperasian furnace ada juga yang menjadi consideration utama mengenai ini Bapak Ibu, leadership dan behavior development. Jadi terlepas dari banyaknya program yang kita miliki, ya bagaimana kita mendeliver budaya safety dengan PSM, dengan occupational safety gitu ya. Kemudian tetapi yang paling penting itu adalah safety culture itu harus berasal dari leadership. Ya. Bagaimana kita men-setting komitmen yang true komitmen ya, caring dan juga finance support. Jadi ketika tadi saya berbicara mengenai challenge itu, ya Bapak Ibu, challenge yang tadi yang saya sampaikan di awal, ini sebenarnya hubungannya dengan ini. Ini sehubungannya dengan leadership-nya kita bagaimana untuk memastikan operasionalnya kita itu bisa berjalan dengan aman. Jadi saya mengadopsi dari Rob Fisher ya, dari key to improving work method dan instruction. Kalau kita berbicara mengenai, saya memiliki standar di sini. Saya memiliki operasional furnace itu, misalnya tadi saya sampaikan itu kita memiliki durasi maintenance-nya saya berada di sini.
Kemudian ketika saya melakukan deviasi, ya, saya melakukan deviasi. Yang menjadi concern adalah bagaimana supaya deviasi ini tidak menjadi standar baru. Banyak yang terjadi adalah ketika terjadi deviasi, kemudian pembiaran deviasi sehingga apa? Standar itu akan menjadi standar baru. Itulah yang terjadi yang saya sampaikan di awal tadi, itu apa kebiasaan-kebiasaan umum yang dibuat menjadi standar baru gitu. Seharusnya dia di sini, tapi karena sudah dibiarkan sehingga dia berada di sini. Dan ini semakin dibiarkan, maka ini akan semakin turun sampai terjadi suatu namanya itu insiden atau terjadinya suatu event. Seharusnya adalah ketika kita berbicara leadership, ketika ada deviasi, kita ada kemudian ada standar, kemudian ada deviasi, maka ini deviasi ini kita tidak bisa lanjutkan atau tidak bisa kita biarkan, tapi kita harus kembalikan ke standarnya yang seharusnya. Ya, ketika kita berbicara proses safety management, ketika kita berbicara integrity, ketika kita berbicara mengenai maintenance itu tadi, kalau kita tidak menerapkan itu maka itu tidak ada artinya juga sebenarnya, gitu ya. Apa deviasi yang terjadi kita low itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih buruk. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah ini ya, bagaimana kita memiliki ya, ini mungkin sangat familiar switch cheese katanya. Tapi di switch ini ada saya berbicara mengenai tiga layer ya, tiga layer bagaimana untuk memastikan apa operasi smelter yang aman ya. Yang pertama itu dari operasional safe dari operasionalnya itu sendiri ya, dari prosesnya orang-orang yang mengoperasikan itu ya, bagaimana aset integritinya, dari performance facilities-nya, bagaimana terhadap standar-standar proses safety itu bisa dilakukan. Itu dari first line-nya. Kemudian yang kedua adalah kita berbicara mengenai defense line-nya, check dan balance ya. Bagaimana standar kita bisa memiliki standar, memiliki indikator dan juga memiliki manajemen kontrol. Bagaimana cek terhadap implementasi dan standar yang ada, dan ini harus dilakukan oleh second line. Jadi bagaimana deviation treatment dan recommendation itu dilakukan. Jadi ketika ada first line itu mengoperasikan, sehingga harus ada second line gitu ya, second line yang melakukan check and balance, melakukan kontrol terhadap proses itu, sehingga tidak deviasi itu tadi ketika turun itu tidak dianggap menjadi deviasi baru gitu ya. Yang ketiga adalah layer yang ketiga mengenai defense line ya, mengenai audit ya, bagaimana pemenuhan terhadap polisi dan instruction itu dilakukan gitu. Jadi untuk mewujudkan operasi furnace yang aman itu ada tiga tadi yang saya highlight. Yang pertama adalah bagaimana proses safety management itu mulai diintroduce di proses penambangan, di proses peleburan nikel. Kemudian yang kedua adalah mengenai bagaimana kita leadership terhadap proses itu sendiri. Ketika terjadi deviation, bagaimana kita memanage-nya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita mengimplementasikan ini line proteksi ini ya, line proteksi ini dari mulai operasionalnya, kemudian defense line-nya, dari check and balance-nya dan juga dari audit-nya. Yang terakhir Bapak Ibu ya, jadi apa yang menjadi rekomendasinya saya sebagai pembelajaran gitu ya dari banyaknya materi yang saya sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu, sudah saatnya kita di dalam pengoperasian penambangan saat ini, proses peleburan penambangan saat ini, kita mulai sudah harus menerapkan namanya itu proses safety management system gitu ya. Jadi ini mungkin di beberapa area proses penambangan atau proses peleburan hal yang baru gitu ya, tetapi ini adalah hal yang harus dilakukan dan hal yang harus dikonsiderasi di dalam ketika kita akan membangun pabrik-pabrik baru gitu ya, pabrik-pabrik baru untuk peleburan. Tetapi sangat penting juga ya Bapak Ibu, ketika kita menerapkan proses safety management, sangat penting juga adalah tidak hanya mengcopy paste apa yang ada gitu, atau misalnya yang banyak sekarang tahu dari satu industri ke satu pabrik dibawa ke pabrik yang lain hanya di copy paste gitu. Tapi itu tidak itu mungkin proses untuk mempercepat. Itu proses untuk mempercepat, tapi bukan tapi setelah dipercepat itu harus ada dievaluasi lebih lanjut ya, untuk memastikan itu fit untuk proses yang akan dilakukan. Karena apa? Ketika kita berbicara mengenai
mengenai misalnya di area Sulawesi gitu ya. Di properti tanah, struktur penyusun tanah itu juga berbeda-beda gitu ya. Jadi kita tidak bisa sama ratakan antara Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Oh, ini sama-sama Sulawesi, komposisi tanahnya sama, unsur penyusunnya sama, sehingga ketika itu masuk ke, karena apa? Karena yang sangat mempengaruhi proses peleburan itu adalah karakteristik dari ore yang akan digunakan. Jadi karakteristik ore yang akan digunakan akan mempengaruhi terhadap proses peleburan, sehingga tidak bisa hanya copy paste, tetapi kita juga harus melakukan evaluasi terhadap proses yang akan dihandle. Kemudian yang kedua adalah menjadi konsen bagaimana ketika kita berbicara mengenai proses peleburan, kita tidak hanya berbicara pada saat operasi. Yang penting saya bisa menghasilkan nikel gitu. Yang penting saya bisa menghasilkan ini, tidak. Tetapi bagaimana ini bisa kita mitigasi dari awal gitu ya, desain fase mulai dari proses desain dan proses construction gitu ya. Tetapi yang sangat penting itu adalah proses di desain fase. Tidak salah yang seperti yang sampaikan tadi, prosesnya copy paste untuk pabriknya, tetapi perlu melakukan consideration lebih lanjut ya, tidak hanya menerima desainnya ini sudah seperti ini di sana, kemudian kita akan terima gitu. Yang selanjutnya adalah untuk managing untuk proses peleburan ya, itu tidak hanya kita tidak berbicara mengenai occupational health, occupational safety, tetapi juga kita berbicara mengenai operational safety atau process safety approach. Ya, ini beberapa industri kami melihat sudah mulai menerapkan ini, industri peleburan nikel maksudnya saya. Kalau industri lain sudah banyak yang mengimplementasikan ini. Kemudian untuk menerapkan safety management system yang baik, ya, untuk memastikan performa safety yang baik, maka yang paling mandatori itu adalah bagaimana operasional disiplin itu diimplementasikan. Ya, risk management harus datang bersama-sama dengan sistem dan behavior, gitu ya. Jadi kita tidak hanya bisa berbicara mengenai sistem, tetapi juga kita harus memastikan bagaimana sistem dan behavior itu bisa bekerja bersama-sama. Jadi itu yang terakhir itu adalah organizational responsible ya, Bapak Ibu semua di sini ada mungkin pengambil keputusan, ada leader dalam suatu organisasi. Bagaimana organizational responsible untuk memastikan keselamatan operasional kita itu bisa tetap menjadi fokus ya, fokus ketika kita melakukan assessment, melakukan evaluasi terhadap sesuatu. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sharing Bapak Ibu ya. Mungkin ya pas 45 menit. Jika ada yang mau bertanya atau ada yang mau kita diskusikan, saya sangat terbuka Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin agak lama tadi untuk materinya. Baik. Terima kasih sekali ya Kang Febril terkait dengan materi kita pada malam ini. Oke. Mungkin saya ringkas sedikit ya. Mungkin bukan ringkasan karena juga sangat banyak ya ini materinya. Nah, materi kita pada malam ini terkait dengan pembahasan mining sampai proses ya, di mana itu sampai disebut dengan post mining, dan juga terkait dengan risiko terkait dengan proses furnace. Nah, ini yang ada risiko yang paling banyak terkait dengan hot, yang mana bahkan suhunya itu bahkan mencapai 1300 sampai 1400 untuk yang MET-nya. Kemudian kita juga membahas terkait dengan PSM, yaitu Process Safety Management, kemudian juga ada Behavior Safety, dan juga tadi sempat ada CIS teori ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah ada quotes yang menarik ini terkait dengan safety itu dinamis dan unik. Kenapa dinamis itu bisa berubah terkait dengan prosesnya, dan juga unik dan tidak bisa disamakan antara satu perusahaan maupun dengan perusahaan yang lain maupun daerah yang lain. Oke, terkait dengan waktu kita saat ini ada diskusi, untuk sesi diskusi. Nah, ini kalau untuk dari link dari kolom obrolan sudah sangat banyak, bahkan sampai ada 6 ini Pak ya. Ya, dari ratusan peserta tadi yang sudah keluar masuk. Ini ada sekitar 6. Nah, ini kita mau tanyakan terlebih dahulu atau ada yang sudah angkat tangan dulu, Bang Febri? Kita mau yang dibacakan dulu atau yang mau angkat tangan ini ngomong langsung?
Ini saya lihat sudah sangat banyak di chatnya ya. Iya betul. Ini sudah ada 6 nih yang saya catat ini. Mungkin ini ya dari yang paling pertama dulu, Bang Febrin. Jadi ini terkait dengan monitoring dalam kontrol proses safety. Ini saya coba bacakan dari yang awal ya. Dari pertanyaan dari Pak Teo Wicaksono. Nah, kemudian pertanyaannya adalah terkait dengan pentingnya fasilitas gas measurement dan jarak aman pekerja yang mengawasi proses ini. Nah, apa best practice mengenai proses safety untuk menangani hal tersebut? Jadi best practice mengenai proses safety pada monitoring ya, guys. Ya, benar ya. Jadi Pak Theo ya. Jadi salah satu kalau kita berbicara mengenai integrity struktur atau material gitu ya, kita juga apa namanya itu ada level atau temperatur sampai batas mana dia akan bisa menerima gitu ya. Sehingga contohnya material A36 gitu ya, kita akan berbicara sampai batas 250 derajat Celcius dia akan bisa sampai apa dia masih bisa mempertahankan integritinya gitu. Kemudian terus bagaimana kita memastikan itu ada di dalam proses furnace itu ada namanya cooling system ya. Jadi ada proses cooling system yang ada yang sekarang itu yang teknologi lama itu dia menggunakan air ya, dia menggunakan sirkulasi tertutup dengan menggunakan air. Kemudian yang terbaru itu adalah yang diperkenalkan yang dipatenkan oleh Hertz itu adalah dengan menggunakan sistem udara bertekanan. Jadi ini beberapa industri sudah menggunakan sistem udara bertekanan itu. Kami di PT Vale Indonesia tiga saat ini masih menggunakan sistem pendingin dengan air dan satu sudah menggunakan sistem pendingin dengan udara bertekanan gitu. Jadi rencananya juga di beberapa reboot yang akan dilakukan selanjutnya itu kami akan mengganti dari air menjadi udara bertekanan. Karena apa? Karena sebenarnya ada plus minusnya untuk air. Plus minusnya adalah dia memang pendinginannya akan lebih cepat dan merata ya. Kita akan sirkulasi panjang, kita bisa menjaga sirkulasi air dengan baik. Tetapi negatifnya adalah seperti yang saya sampaikan, molten material itu musuh utamanya adalah air. Ya, jadi sebenarnya air itu adalah memproteksi musuh yang memproteksi gitu ya. jadi kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana mengontrol mengenai jarak aman, pentingnya juga fasilitas gas measurement ya. Ya benar. Jadi di operasionalnya itu kita selalu memiliki alat-alat untuk measurement gas ya, CO monitoring, SO2 monitoring gitu dengan sampai batas mana yang kita miliki gitu ya. Kemudian ketika dia di ambang batas itu maka dia akan mendeteksi dan akan memberikan alarm dan itu akan memberikan awareness kepada orang untuk keluar dari area itu. Di samping itu juga kita memiliki HPD yang mandatori ya, dengan sistem respirator yang tidak umum gitu ya, respirator kita yang untuk menangkap gas CO dan SO2. Jadi itu adalah mandatori yang digunakan ketika kita memiliki akses ke area furnace itu. Yang ketiga adalah seperti yang saya sampaikan tadi, restricted area. Tidak semua orang bisa mengakses ke area itu, tetapi hanya orang-orang tertentu yang sudah diberikan kewenangan bisa untuk mengakses area itu. Kira-kira seperti itu penjelasan saya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari Bapak Ibu yang lain yang memiliki pengalaman yang sama, silakan ya. Tidak hanya saya yakin proses ini bukan hanya diproses sudah umum juga ya. Dan Bapak Ibu juga mungkin sudah ada yang sangat familiar, silakan juga kita saling berbagi. Oke. Ini tuh jawaban dari Pak Febrin, ada dari Pak Teo, ada tanggapan? Oke Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Apakah suaranya terdengar ya Pak? Sangat jelas Pak. Oh ya. Oke Pak, mungkin menambahkan atas jawabannya, terima kasih terkait gas measurement ya. Kita memang perlu sekali memantau yang namanya proses di dalam smelting di dalam furnace itu sendiri, terkait manpower-nya atau pekerja yang ada di dalam furnace sendiri. Nah ini terkait proses cooling seperti di mana ada berbagai macam mungkin
di dalam prosesnya bisa menggunakan air, dan mungkin apakah ada hal lain yang misalkan dapat dipakai untuk mendinginkan furnace agar tidak overheat, dan kira-kira batasan tadi sekitar 1.500 ya Pak, kalau nggak salah untuk derajatnya perlu dikontrol agar tidak overheat, begitu ya Pak. Apakah bisa menggunakan nitrogen atau semacam apa untuk memang benar-benar kontrol mengontrol SO4-nya itu Pak. Karena kalau dengan air nanti takutnya reaksinya akan jadi semacam asam gitu Pak dari reaksi kimianya tersebut. Terima kasih Pak. Mungkin tambahan pertanyaan dari saya. Ya, makasih Pak Theo. Jadi ada perlakuan ya. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ada perlakuan juga untuk air yang akan digunakan ya. Ada supaya proses air yang digunakan itu juga tidak menjadi apa istilahnya ya perusak lah untuk struktural ya. Jadi kita menjaga temperatur sel itu di maksimum di 150 derajat Celcius ya, menjaga temperatur. Kemudian apakah ada teknologi lain yang saat ini masih yang proven itu ya, kita berbicara yang proven Bapak ya. Karena yang proven itu adalah dengan teknologi air cooling dengan water cooling gitu ya. Itu yang masih water cooling yang sudah proven, dan air cooling yang saat ini juga sudah digunakan di beberapa industri, dan juga kalau di kami sudah proven ya, karena sudah kami gunakan di salah satu furnace kami itu sudah hampir 1,5 tahun dan tidak ada masalah. Jadi apakah ada proses lain? Mungkin ada, ya mungkin ada. Cuman saya belum bisa bercerita karena saya belum punya pengalaman untuk itu. Baik. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Theo, bahkan pertanyaan sudah nambah. Mungkin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian untuk mengisi absennya, dan dengan nama dan nomor HP-nya juga jangan sampai lupa. Ini karena ada door prize bagi 5 orang yang beruntung. Oke, lanjut lagi Bang Englin, ada pertanyaan, ini ada bertambah terus ya pertanyaannya. Mungkin saya lanjut dari Pak Heri Suprianto, ini terkait dengan PSM dan SMKP. Nah, bedanya di mana dan mana yang lebih efektif untuk dunia pertambangan? Itu sih. Sebenarnya ya mungkin ada yang lebih kalau secara SMKP saya masih belum terlalu tapi di SMKP itu kita berbicara sebenarnya mengenai keselamatan operasi gitu ya. Kemudian mengenai peralatan dan segala macam. Jadi apakah di sana sudah dibahas juga terkait mengenai integrity, bagaimana pengecekan? Sebenarnya sudah ada. Cuman apakah SMKP itu sudah mengcover lebih detail seperti PSM? Untuk saat ini sih saya belum melihat ya, sehingga mana yang lebih efektif. Itulah yang sebenarnya sekarang itu kalau kita mungkin ada di sini yang di grup Main ID gitu ya, Mineral Industrial Indonesia. Itu sekarang Main ID itu mulai encourage juga atau lebih mulai mendalami namanya itu proses safety management PSM untuk diimplementasikan di unit-unit bisnisnya yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi ya apakah itu yang sangat efektif? Kalau kami melihat dari saat ini, maka seperti yang saya sampaikan tadi, rekomendasi kita tidak hanya melihat keselamatan operasi itu hanya dari occupational safety dan occupational health atau dari peralatan, tapi juga kita harus melihat bagaimana proses safety itu bisa kita define di proses-proses peleburan, di industri-industri peleburan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya jawab. Mungkin nanti bisa juga dihadirkan dari yang familiar dengan SMKP ya untuk menjelaskan, atau ada di sini pasti sih Mas Sabtu biasanya bisa menjelaskan juga ya sih sama. Ada banyak nih, ada Mas Haruna juga ini. Ahlinya SMKP sih pasti. Oke. Mas Haruno kan ahlinya SMKP. Oke. Mungkin kita coba lanjut ke yang ini ya, pertanyaan langsung ya Bang Febri, karena ini ada Pak Satri ini sudah
angkat tangan dari tadi ini capek kalau kenyataannya ini ya. Mungkin silakan Pak Satrio untuk mau open mic. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Mohon maaf ini saya close kamera karena pakai HP dan ada di luar nih, nggak nyaman kalau dibuka ya. Kasihan nanti peserta kabur semua. Mas, bagus sekali presentasinya Mas Febrin mengenai proses safety yang diaplikasikan kepada integrity suatu proses peleburan. Kalau kita lihat memang peleburan ini memang punya major hazard ya yang tinggi. Terakhir saya dengar peleburan itu kecelakaan terjadi di posko di Krakatau Steel, dan baru terdengar lagi akhir-akhir ini di awal tahun ini, yaitu di industri smelter, khususnya di smelter yang non IUP. Jadi smelter yang tidak di bawah naungan SMKP, namun yang di industri biasa. Saya singkat aja pertanyaannya adalah untuk pendinginan, air pendingin yang dipakai di dalam proses peleburan ini, apakah harus mempunyai spesifikasi feed water cooling tersendiri atau memang bagaimana? Mohon dijelaskan, saya ingin belajar juga ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satrio. Monggo Pak Febrin. Terima kasih Pak Satrio ya. Jadi untuk cooling waternya itu ada spesifikasinya ya. Saya cuma lupa detailnya ya. Nanti mungkin saya nggak aware sampai ke sana tadi. Tapi ada spesifikasi untuk cooling water yang akan kita gunakan dari unsur haranya, keasamannya, kebasahannya seperti apa. Kemudian ada penambahan ada proses penambahannya, penambahan untuk proses coolingnya itu sendiri gitu. Jadi kira-kira itu Pak yang bisa. Tapi bagaimana standarnya saya harus dulu saya tidak mendalami sampai ke sana untuk saat ini. Oke. Terima kasih Mas. Baik. Oke. Pertanyaan dari Pak Satrio sudah dijawab. Nah ini ada banyak, termasuk ada Pak Alvin. Nah ini juga kebetulan gilirannya Pak Alvin ini tadi untuk pembacaannya, tapi karena Pak Alvin sudah angkat tangan, monggo Pak Alvin, praktisi dari toko K3 kita. Silakan Pak Alvin, kawan mic. Ya, baik, terima kasih Pak Zulfan. Pak Febrin, well done untuk presentasinya. Saya cuma ingin tahu aja Pak, karena kebetulan saya adalah praktisi proses safety. Saya adalah pejabat sementara head process safety di Qatar Energy LNG. Kebetulan kita mengelola dari upstream sampai downstream untuk di sini ya. Jadi kalau misalnya yang untuk molten metal sendiri lebih ke arah sulfur Pak. Kita mengelola sulfurnya sampai dijadikan pellet dan untuk berbagai industri. Nah, saya ingin tahu aja, tertarik dengan presentasinya kan ada BOTA itu. Ya, ingin tahu aja apakah semua barriers yang diramu atau dirangkum dalam BOTA tersebut itu kalau di PT Vale itu memang sudah sampai mengevaluasi performance-nya. Artinya itu sampai juga semua barrier itu ditinjau dari sisi performance standarnya itu sudah dibuat. Kemudian juga kalau kita lebih rinci lagi, semua barrier itu baik hardware barrier ataupun human barrier-nya yang sifatnya prosedural dan administratif itu sampai evaluasi itu sampai benar-benar seperti misalnya survivability-nya, kemudian availability-nya, kemudian juga reliability-nya, dan functionality-nya tentunya itu ditinjau juga. Dan apakah proses itu akhirnya sampai nanti tujuannya Vale ini juga seperti kami di sini, terus terang ini long journey Pak. Kami membuat barrier management ini long journey sekitar 5 tahunan, dan ini sudah masuk tahun ketiga. Di mana ya tujuan akhirnya kita ingin membuat dashboard. Dashboard itu artinya kita tahu barrier mana yang degrade dan apakah itu memang barrier utamanya, terutama dari sisi preventif, dan itu yang memang harus diperhatikan khusus oleh manajemen. Jadi mohon sharingnya Pak, karena kalau kami sendiri di sini itu membuat long journey seperti itu, dan setahu saya sih
di komponen migas pun itu belum ada yang benar-benar baik atau benar-benar sudah sampai tahap implementasi yang memang menahun. Setahu saya seperti misalnya Shell pun itu baru selesai dengan dashboardnya, tetapi mereka belum semua bisnisnya. Artinya hanya bisnis tertentu mungkin yang di upstream sebagian dan di downstream atau di hilirnya juga baru sebagian yang sudah jadi sampai dashboardnya. Demikian, Pak. Oke, makasih Mas Pak Alvin ya. Terima kasih ya. Benar ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal itu tadi, di PT Vale Indonesia juga ini journey ya, Bapak ya. Jadi saat ini kami sudah memiliki botai, dan dari botai itu kami sudah memiliki critical control ya. Kemudian kami sudah melakukan monitoring apakah critical control itu berjalan atau tidak. Gitu ya. Jadi monitoring daily-nya itu adalah memastikan critical control itu apakah berjalan atau tidak dalam suatu dashboard dan monitoring gitu ya. Kemudian pertanyaannya tadi, apakah sudah sampai bagaimana kita bisa mengetahui reliability-nya? Sampai ke sana belum Pak Alvin ya. Jadi short term yang kita miliki saat ini adalah ketika ada critical control yang tidak berjalan, maka kita melakukan evaluasi terhadap itu, kenapa itu tidak berjalan. Kemudian ketika ada suatu tadi yang insiden atau sesuatu masih terjadi deviasi, kemudian kita kembali melakukan evaluasi lagi terhadap botainya. Nah, apakah botainya ini masih ada yang belum kita consider atau seperti apa gitu. Dari botai itu kita akan muncul lagi jadi masih prosesnya di PT Vale Indonesia saat ini masih seperti itu, Pak. Masih juri, karena ini kami baru mulai sejak tahun 2018-2019 ya. Dan secara maturity mungkin kami juga belum sampai seperti oil dan gas, Pak ya. Jadi masih levelnya mungkin masih jauh kalau dibandingkan oil dan gas. Oke, terima kasih Pak Febri. Baik, terima kasih Pak Alvin atas pertanyaannya. Bang Febri, jadi ini ada masih sekitar 10-an pertanyaan, tapi karena kita agak terbatas waktu, mungkin coba saya pilih 2 pertanyaan. Nah, ini salah satunya terkait dengan fire protection. Nah, terkait dengan tumpahan molten material, itu tadi kan disampaikan bahwa tidak bisa disiram atau tidak boleh terpapar air. Nah, bagaimana proses fire untuk pemadaman apinya, dan juga terkait dengan pekerja. Itu tadi pertanyaan dari Pak Irfan ya. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Ahmad Mukhlis. Nah, ini terkait dengan pekerjaan menggunakan sistem remote yang ada risiko, karena ada risiko sehingga harus dioperasikan dari jarak jauh. Nah, bagaimana apakah solusi tersebut sangat memungkinkan untuk yang pekerjaan dengan berisiko tinggi? Itu Pak Febri, apakah bisa dijawab? Ya, makasih ya. Jadi tadi bagaimana jika terjadi tumpahan gitu ya? Apakah tidak bisa diapakan dengan air gitu ya? Jadi untuk molten material itu tidak bisa langsung di-combat. Halo? Ya, lanjut saja Bang. Ini ya, saja. Untuk molten material itu tidak bisa langsung di-combat dengan air ya, ketika kita mau tapi proses yang dilakukan adalah ketika terjadi loss of containment, maka kita akan melakukan proses pendinginan. Ya, jadi melakukan proses pendinginan supaya ketika sudah didinginkan baru akan bisa di handle istilahnya ya, di action gitu ya. Jadi dia tidak bisa langsung kita combat dengan air. Itulah dengan molten material, karena kalau kita langsung combat dengan air, maka akan terjadi adalah explosion yang akan lebih besar. Jadi ini juga pemahaman yang perlu kita sharing juga ke beberapa mungkin di areanya kita masing-masing. Yang terjadi adalah di insiden-insiden yang sebelumnya terjadi. Ketika ada explosion itu dicoba yang saya dengar itu dicoba dengan di-combat dengan air, dengan sehingga terjadi malah airnya itu sebagai bahan bakar utamanya lagi gitu, untuk menyebabkan dia menyala lebih besar gitu.
kami ada prosedur emergensi untuk penanganan molten material ya. Skenario dan tahapan-tahapan yang dilakukan mulai dari proses membatasi pendinginan dan segala macam sampai melakukan evakuasi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi contohnya adalah ketika ada ladle yang penuh dan tumpah, kemudian terjadi itu tidak akan bisa langsung kita evakuasi gitu. Ada proses yang dilakukan, emergency prosedurnya kita sudah memiliki ERP yang clear ya untuk menghandle karena ya pengalaman kita memang sudah sekitar 55 tahun yang untuk molten material. Jadi kita sudah mengimprove beberapa ERP yang ada dari situ. Mungkin nanti satu kesempatan lain ketika ada kita juga bisa men-sharing mengenai itu ya, ERP untuk penanganan molten material gitu ya. Yang selanjutnya itu tadi pertanyaannya dari Pak siapa yang terakhir? Pak Ahmad Mukhlis. Sorry, mengenai apa tadi? Saya lupa. Oke, Pak Ahmad Mukhlis ini pertanyaannya terkait dengan penggunaan sistem remote untuk mengurangi risiko. Benar Bapak. Jadi inilah ya, saat ini kami di PT PAL Indonesia juga sedang ini salah satu program yang kami lakukan ya, bagaimana melakukan kontrol jarak jauh ya, mengeluarkan orang dari line of fire ya, dari line of fire. Kami sudah sukses melakukan itu di proses di dam ya, proses pembangkit tenaga listrik. Jadi sebelumnya itu proses pembangkit tenaga listriknya kami itu kontrol roomnya itu berada di area damnya itu sendiri di bagian di bawah gitu ya. Tetapi untuk pembangkit tenaga listriknya kami itu sekarang itu kami sudah mengoperasikan dari jarak jauh ya, sudah bisa dilakukan remote. Kemudian yang saat ini sedang diproses adalah untuk melakukan hal yang sama di proses peleburan. Cuman memang challenge-nya cukup tinggi ya Bapak Ibu, karena pabriknya kami itu bukan pabrik baru. Pabriknya kami itu dibangun tahun 70-an gitu ya. Jadi teknologinya itu banyak yang harus kita banyak consider ya sebelum itu benar-benar bisa kita re-engineering, kemudian kita pindahkan kontrolnya untuk di suatu lokasi tertentu. Tapi memang salah satu action terhadap memastikan orang tidak berada di line of fire adalah itu mengeluarkan mereka dari line of fire dan kontrolnya itu dilakukan dari jarak jauh, dan itu sangat mungkin untuk dilakukan. Beberapa perusahaan-perusahaan yang sekarang itu di Indonesia, perusahaan-perusahaan Chinese itu sudah mengimplementasikan itu. Terima kasih. Nah, ini kita masih ada sekitar waktu 5 menit lagi. Nah, ada yang mau resen atau kita coba bacakan lagi karena masih ada sekitar 8 pertanyaan. Ya, mungkin menyambung ini Pak Febrin terkait dengan boil over ya, tadi penggunaan air. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Dimas Pamungkas. Ini juga di industri yang sama ini. Nah, terkait dengan ketika untuk engineering control, fire control untuk ada substitusi dari air. Nah, untuk yang fire protection-nya, jika untuk mencegah terjadinya boil over. Nah, apakah yang cocok untuk di smelter untuk sesuai dengan standar NPFA, dan juga untuk fire modeling-nya apakah sudah diterapkan di mining smelter untuk prevention-nya, dan juga untuk safety instrument control. Nah, ini. Jadi mungkin 2 pertanyaan tadi ada terkait dengan MPFA yang cocok dan juga fire modeling. Mungkin bisa dijawab. Mungkin ada di sini yang ahli NFPA ya, bisa membantu saya. Yang mungkin ahli NFPA, Bapak Ibu. Nah, mungkin yang pertanyaan kedua, Pak Febrin, terkait dengan adakah fire modeling yang sudah diterapkan gitu untuk prevensi, untuk pencegahannya. Sorry, fire modeling seperti apa yang dimaksud ini? Mungkin bisa saya coba memahami, saya cari tulisannya di mana. Ini yang terkait dengan fire modeling dalam kurung Aloha atau others method, atau mungkin Mas Dimas Pamungkas silakan langsung open mic. Oke Pak, selamat malam Om Febrin.
Ya, selamat malam Pak Dimas ya. Yang dimaksud itu terkait modeling itu seperti halnya kalau kami di storage gas ya, itu ada pemodelan ya, semacam software Aloha yang mana jika terjadi failure, bahwasanya itu luasan area yang terdampak itu sampai mana, terus wave shock-nya itu sampai mana saja, dan kemudian apa sih mitigasi yang akan dilaksanakan, baik itu ke human effect, aset, sama environmental impact-nya. Mungkin seperti itu sih, Pak. Itu biasa kami terapkan di ONG ya, sama chemicals. Kalau di smelter mungkin apakah sudah diaplikasikan atau mungkin sudah mulai untuk merambah ke pemodelan seperti itu atau belum sekiranya ini untuk pembelajaran kami. Kebetulan kami juga di area smelter tapi kami pakainya blast furnace, Pak. Seperti itu, pakai coal gas untuk fuelnya. Seperti itu, Om Febrin. Oh ya, makasih Mandir. Ya, jadi untuk ketika terjadi explosion, maka kita berbicara mengenai radius terimpact gitu ya. Itu sudah kami ada kalkulasinya ya, radius terimpact. Itulah yang saat ini kita lakukan itu untuk emergency responnya ya. Karena ketika terjadi explosion maka orang harus kita pastikan tidak berada di radius of impact ini. Sehingga yang menjadi kontrolnya itu adalah akses ya. Yang menjadi kontrolnya sekarang itu adalah akses. Kita tidak akan langsung bisa seperti yang disampaikan itu adalah bagaimana kita mengkombat ketika terexplosion itu untuk saat ini kami belum memiliki emergency response ERP untuk itu, tapi bagaimana memastikan terjadi explosion radius tertentu maka kita bisa mengkosongkan area tertentu itu dan mengamankan sampai molten material itu akan nantinya bisa di-manage gitu. Jadi kira-kira proses ERP-nya kami saat ini masih seperti itu Pak Dimas ya. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terus Jadi, kemudian terkait instrumen sistemnya, Pak. Terkait apakah itu ada interlock dan lain sebagainya, ke control room DCS, CCR-nya itu seperti apa? Apakah bisa kalau di pembangkitan itu ada MFT ya, main failure trip dan lain sebagainya, itu terkait fungsi proses safety-nya, Pak. Mungkin kalau di smelter bisa dijelaskan seperti itu, Pak. Monggo, ya, Pak. sama Pak Dimas ya. Jadi di proses peleburannya kami juga menggunakan sistem yang sama ya, menggunakan interlock ya. Interlock terhadap apa? Kan untuk proses smelting ini ada feeding utamanya itu adalah listrik ya. Kemudian feeding yang kedua ada coal. Kemudian kalsen. Kemudian feeding yang ketiganya itu yang akan dimonitoring itu adalah CO, ya CO di kalsi boardnya, kemudian SO2 gitu. Jadi ada interlock dari proses-proses ini, di mana ada monitoring sistem dari yang saya sampaikan itu tadi. Ketika ada deviasi di situ, maka itu akan mempengaruhi sistem itu, dan itu akan bisa mentripkan sistem. Jadi kami sudah memiliki proses seperti itu Pak Dimas. Oke, terima kasih Om Febrin penjelasannya. Kayaknya memang harus menyampaikan secara langsung ya, Mas Dimas. Oke, terima kasih juga Sambil untuk ngopi, Mas, mungkin Mas. Kalau di Jogja baru feedback, Mas. Sama Om Febrin ya. Baik, terima kasih juga sudah ada dijawab dari Pak Uda Alvin ya, terkait dengan pertanyaan NFPA-nya yaitu NFPA 86. Wah, ini cocok dengan terkait dengan kayak ini ya. Siap 86 gitu. Oke, dan juga NFPA 30. Oke. Pak, bisa bertanya, Pak? Gimana, Bang Febrin, apakah bisa? Siapa? Sorry. Ini ada Pak, ini ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, Pak, tentang masalah regulasi undang-undang yang tertera di K3 untuk masalah APD, karena kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan lain seperti di Vale untuk area sistem di Furnace itu luar biasa untuk cara APD-nya, seragam kerjanya. Tapi kita kembali lagi untuk masalah APD yang dipakai oleh yang kemarin diledakan itu. Apakah itu sudah masuk dalam kategori tentang seragam
kerja APD itu dengan K3? Oke. Yang pertama mungkin Pak, kebetulan itu kami bukan merefer PT Bali Indonesia adalah izin usaha jasa pertambangan khusus UPK, ya, sehingga referensinya kami itu SMKP, bukan SMK 3 ya, walaupun SMK 3 itu lebih ke arah manpower gitu ya, tenaga kerja, tapi terhadap proses itu lebih merefer kepada SMKP, Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan. Yang kedua adalah mengenai pertanyaannya tadi, mengenai APD itu apakah ya terus terang yang untuk APD-nya kami itu kami menggunakan internasional standar, ya, standar internasional, karena PT Bali Indonesia ini beruntungnya itu yang punya itu berada sebelumnya di Kanada, kemudian dari Brazil gitu ya. Kemudian implementasi standar terhadap APD dan segala macam itu kami menggunakan standar internasional. Jadi bukan standar nasional Indonesia SNI yang tapi yang pasti itu adalah standar yang sudah proven kami implementasikan cukup lama. Mungkin bisa saya share sedikit ya supaya clear saja. Jadi Bapak Ibu, sebagai follow-up-nya kami terhadap ini sebenarnya, kami sudah memiliki namanya itu dokumen untuk molten material, ya, dokumen untuk molten material CAR-in, yang itu yang CAR ya, Critical Activities Requirement, yang salah satu pendevelopnya itu adalah salah satu alumni kita juga ya, Bang Pungki, mungkin ada di sini juga. Ini bisa dilihat nggak? Ya, jadi bisa, Bang. salah satu material PP yang kita gunakan untuk proses peleburan itu adalah ini aluminum jacket, ya. Aluminum jacket ini harus fire retardant clothes ya. Jadi fire retardant clothes itu standarnya kami itu adalah menggunakan 100 kali cuci untuk fire retardant. Jadi ya mungkin belum masih di atasnya SNI ya Bapak ya. Termasuk juga untuk aluminized jacket yang kami gunakan seperti ini. Ya, ini mandatori yang harus digunakan oleh taper maupun skimmer. Kemudian yang baju yang orange ini adalah fire retardant. Jadi fire retardant dia itu ketika terkena percikan maka dia tidak akan menyebar, tetapi hanya spot. Jadi dia tidak akan membakar untuk menyebar, tetapi hanya membentuk spot gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, Pak Tesar, bagaimana? Oke, baik. Karena kita ini sudah menjadi akhir sesi, ya. Mungkin sebelumnya terkait dengan 5 orang door prize yang beruntung. Jadi mohon maaf untuk para penanya karena juga keterbatasan waktu, karena masih bahkan untuk pertanyaan masih bertambah terus ini. Untuk saat ini ada 8 pertanyaan yang sudah dijawab. Mungkin kita bisa pilih dahulu Bang Febri terkait dengan siapa 5 penanya yang beruntung untuk malam ini. Waduh, saya yang milih ya. Mas Julpan saja yang milih. Kalau saya tadi satu tadi Mas Alvin ya. Terima kasih Mas Alvin, cukup pengalaman juga dari mungkin nanti Mas Alvin juga akan sharing ya mengenai proses safety management. Oke. Yang lainnya silakan Mas Julpan ya. Wah, ini agak susah ini. Oke, mungkin ada Pak Theo, Pak Heri, Pak Satrio. Oke, Pak Theo. Ada Pak Irfan, Ahmad Muklis, Dimas Pamungkas, dan yang terakhir ada Pak Tesar. Kira-kira ada 3 orang lagi siapa? Udah 5 toh? Masih kurang kah? Bukan, yang baru Pak Theo sama Pak Alvin. Untuk yang lain bagaimana? Diacak saja Pak. Oke. Baik, mungkin kalau dari diacak ini dari urutannya yang genap sama ganjil ini ya. Oke, mungkin selamat buat Pak Theo, Pak Alvin, kemudian ada juga Pak Satrio, Pak Dimas, dan
ada Pak Tesar ini yang terakhir. Oke. Baik, kelima penanya yang beruntung dimohon untuk memastikan ya, kembali lagi absennya yang digunakan itu sesuai, maksudnya nama lengkap dan juga terkait dengan nomor HP, karena akan kami oleh panitia akan dihubungi langsung terkait dengan pengiriman hadiahnya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, kita ambil sesi dokumentasi dulu. Mohon bantuannya untuk rekan-rekan yang bisa on cam. Oke, dan juga Mas Azril mohon dibantu untuk ambil dokumentasinya, oke? Cek, Mas Azril. Oke, Mas. Oke, mohon dikasih apa-apa. Ya, dikasih apa-apa. Oke, mungkin yang halaman pertama dulu, oke. 1, 2, 3. Oke, halaman yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Kita ada berapa halaman ini? Sampai halaman 5 kayaknya. Halaman ketiga, oke. Coba 1, 2, 3. Ada berapa lagi, Mas Azril? Mungkin halaman ke berikutnya ya. Ini karena sampai saat ini masih ada 90-an orang. Halaman keempat ini ya, 1, 2, 3. Oke. Baik. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian. Ya, di malam takbir ini sudah semangat mengikuti acara dan pemaparan materi dari Bang Febrin. Nah, coba mungkin kalau kita mengulang lagi ya, tadi disampaikan terkait dengan insiden-insiden yang sungguh cukup banyak terjadi di industri terkait dengan smelter ya. Nah, ini mungkin ada satu pantun Bang Febrin mungkin untuk menutup dan biar malam ini semakin seru. Oke. Kalau terkait dengan banyaknya kejadian, oke. Pantunnya adalah kalau sudah urusan hati, aturan ketat tidak terasa. Tetapi kalau safety tiada yang peduli, maka insiden pun dianggap biasa. Semoga insiden ya. Semoga insiden tersebut tidak perlu terulang lagi dan apalagi sampai dianggap biasa. Pemaparan di malam ini semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan sehingga kita bisa mencegah insiden untuk berulang kembali. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa sejenak agar kita diberikan kelancaran. Halo? Bagaimana? Ya, Pak Febrin. Sebelum berdoa ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Jadi mungkin jika saya ada salah ucap atau mungkin salah ngomong, ya mohon dimaafkan ya. Saya hanya mau sharing, ya tidak ada maksud apa-apa. Itu aja mungkin, terima kasih. Baik, terima kasih penutup yang ciamik ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa semoga agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dan semoga insiden-insiden yang ada di Indonesia ini bisa berkurang bahkan sampai tidak terulang lagi. Oke, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, karena sudah di penghujung acara, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu rekan sekalian. Untuk sertifikat akan kami kirimkan sesuai dengan alamat email yang sudah diserahkan dan kemudian untuk materi nanti akan kami infokan terlebih lanjut. Dan untuk pemenang ya, untuk yang mendapatkan door prize nanti juga akan dihubungi secara langsung oleh rekan-rekan panitia. Baik, kita tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.
Selamat malam. Baik. Bang Febrin, masih Bang Edi, masih Mas Zulfan, Bapak. Oke. Terima kasih semua Oke. Bapak. Oke. Terima Terima kasih. Baik, Bapak. Pak Istian, apa kabar Pak Istian?